Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa Jawa Saja, untuk kali ini penelusuran Jawa Saja di program Napak Tilas Leluhur, yaitu ziarah ke salah satu makam yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, yaitu makam Syekh Sidakarsa di Kebumen, tepatnya di Kabupaten Kebumen. Kondisinya seperti ini. Nanti kita ikuti penelusurannya. Sehingga alhamdulillah ini juga kami sendiri lagi. Artinya insya Allah mungkin Mbah Syekh Sidakarsa juga mengizinkan untuk kami selaku, karena memang juga saya kesini juga salah satunya amanah dari guru saya. Oke, kita ikuti penelusuran di area ziarah Syekh Anom Sidakarsa. Siapa beliau? Ikuti tayangan di Google di channel saya. Oke, terima kasih. Kita ikuti penelusurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Jawa Saja, kali ini Jejak Napak Tilas Leluhur Jawa mengangkat tema ziarah ke makam Syekh Anom Sidakarsa, Kebumen. Sudah ada 4 kali kami kesini untuk sowan beliau karena amanat dari guru. Baru kali ini saya bisa ziarah lagi dan sekaligus akan kami dokumentasikan sebagai syiar kami selaras dengan isi channel ini. Siapa Syekh Sidakarsa itu? Ternyata, Syekh Anom Sidakarsa adalah keturunan Demak. Ia dikenal sebagai waliullah oleh masyarakat Kebumen. Memang, tak banyak yang tahu asal-usulnya. Namun, di makbarah itu ramai oleh pengunjung yang berziarah untuk sekadar membaca tahlil dan berdoa. Jika ditelusuri, keterangan silsilah Syekh Anom masih keturunan kelima dari Raja Demak, Sultan Fatah. Nama kecil Syekh Anom adalah Dullah Sidik. Dia hidup sezaman dengan Hamengkubuwono IV, Raja Yogyakarta. Konon, ia memang keturunan ningrat, namun lebih suka mengasingkan diri untuk tinggal di desa yang jauh dari keramaian. Beliau mendirikan masjid sebagai tempat mengajar dan memberi pendidikan pada masyarakat desa Grogol Beningsari. Di dekat masjid, sekarang, sudah terdapat bangunan madrasah diniyah. Suasana warung yang ramai selayak makam-makam wali di Jawa. Persis pasar malam dan tidak kesulitan untuk sekadar mengamankan motor di parkiran dan mengudap tempe mendoan pengusir rasa lapar. Ada suguhan lain yang bisa dinikmati seperti kopi, lontong nasi, dan wedang ronde. Jika ditelusuri, silsilah Syekh Anom bersambung kepada Sultan Fatah. Menurut Muhyiddin, juru kunci makam, silsilah Syekh Anom adalah dari Prabu Kertabumi, Brawijaya V, Raden Patah, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, Pangeran Kediri, Pangeran Sudarmo, Pangeran Anom atau Syekh Anom Sidakarsa. Hal ini tidak mengherankan di Kebumen, karena masih ada beberapa makam sepuh lainnya seperti Syekh Baridin yang juga keturunan dari Brawijaya VI. Apakah masih ada sangkut pautnya dengan Syekh Anom? Agaknya perlu penelitian yang lebih mendetil. Diketahui, Syekh Anom datang ke Kebumen karena mengasingkan diri dari Kediri dan berguru kepada Syekh Abdul Kafi Awal Al-Husaini, ulama sepuh, Minal Habaib, yang mendirikan pesantren tua di Somalangu. Kepindahan Syekh Anom dari Kediri dan kiprahnya selama di Kebumen memang perlu diungkap agar menjadi perhatian peziarah-peziarah dan para pecinta sastra sejarah. Jika ada minat untuk berziarah ke makam Syekh Anom Sidakarsa, maka singgah saja ke desa Grogol Beningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tempat ziarah ini berjarak sekitar 11,8 km dari alun-alun kota yang ada di depan Masjid Agung Kebumen mengarah ke selatan, sedikit agak ke arah barat daya. Jarak yang cukup jauh dari kota Kebumen. Melewati Jalan Ronggowarsito dan Jalan Raya Soka, kami masuk Jalan Raya Petanahan hingga bertemu Jalan Klengen, Wonosari dan belok kanan, mengarah ke barat. Setelah 2 km belok kiri, dan 600 meter lagi belok kanan. Musola dan makam Syekh Anom Sidakarsa ada di kanan jalan. Lokasi makam Syekh Anom Sidakarsa berjarak sekitar 6 km dari pantai Petanahan. Sebelum masuk ke area makam, para peziarah diwajibkan untuk berwudu dahulu. Kemudian saya tertarik dengan ornamen di musola tersebut, yaitu ada kaligrafi yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang YG beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di bawah tulisan ada kaligrafi lagi, dan paling bawah ada lagi tulisan berbunyi, sodakoh itu menutup 70 pintu kejahatan.
Musola ini diberi nama Musola Agung Al-Waliyu Syekh Anom Sidakarsa. Tidak begitu besar ukurannya, sesuai nama, namun merupakan bangunan permanen dengan tembok bata di semen dan atap genteng serta kemuncak kuncup bunga 4 tingkat dan aksara Arab berbunyi, Allah, di puncaknya. Di samping kiri terdapat pintu unik dan elok berdaun satu berbentuk lengkung. Di sisi kiri dan kanan bawah pintu ini terdapat hiasan suluran, sedangkan di dasar lengkung atasnya terdapat aksara Arab berbunyi, Muhammad, di kiri, Allah, di kanan, dan Bismillahirrohmanirrohim, pada bagian lengkungnya. Di bawah lengkung ada sepotong matahari dengan 7 berkas sinar, dan di dalam matahari terdapat tulisan, Musola Agung Al-Waliyu Syekh Anom Sidakarsa, Putra Wayah dalam Sunan Demak. Menurut cerita, Syekh Anom Sidakarsa merupakan keturunan kelima Raden Patah atau Fatah, Sultan Demak yang pertama. Pada pintu utama di tengah berdaun 2 yang juga sangat indah, dengan lengkung bertaut di bagian atasnya, ornamen suluran warna metalik, huruf Arab, Allah, Muhammad, kaligrafi ayat suci, dan tulisan, pangkat ilmu di atas segala pangkat, Al-Hadits, serta tulisan, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, Quran Surat Et-Tolak. Makam Syekh Anom Sidakarsa berada di dalam cungkup bertutup kain yang dikelilingi oleh kurungan berangka besi berdinding kaca dengan tulisan ayat suci dan hiasan di bagian bawahnya. Di sebelahnya adalah makam istrinya. Kurungan besi itu digembok untuk melindungi makam dari tangan jahil. Kondisi makam adalah adanya kurungan besi yang digembok untuk melindungi makam dari tangan jahil. Pasalnya dulu peziarah ada yang mencongkel makam untuk dibawa pulang sebagai jimat penangkal bahaya. Tadinya saya tak paham apa yang dicongkel, namun setelah gembok dan kain dibuka baru terlihat bahwa pada makam terdapat unur, gundukan rumah rayap yang telah membatu, bertekstur kasar dengan ketinggian sekitar 1,5 meter berwarna putih kecoklatan. Ziarah ke makam Syekh Anom Sidakarsa biasanya banyak dilakukan pada bulan Sura dan Ruah. Walaupun Syekh Sidakarsa masih keturunan ningrat dan telah banyak tempat yang telah beliau jelajahi, namun Syekh Anom Sidakarsa memilih tinggal di daerah ini, karena mengetahui banyak orang yang masih membutuhkan pencerahan, di antaranya adalah daerah Ambal yang dihuni banyak berandal. Beliau menetap di tempat ini sampai wafatnya. Di serambi bangunan makam Syekh Anom Sidakarsa yang dikeramik seluruhnya itu terlihat ada beberapa buah makam yang posisinya terpisah dengan letak tak teratur. Bentuk dan ketinggian makamnya berbeda-beda pula. Mungkin saja ada masanya nanti salah seorang keturunannya akan merapikan letak dan bentuk makam yang ada di sana. Yang menarik adalah adanya beberapa makam yang bagian tengah pusarannya berada di bawah permukaan lantai serambi, serta tak ada bagian makam itu yang lebih tinggi posisinya dari lantai. Jikapun itu dibuat sebagai penghormatan kepada Syekh Anom Sidakarsa, namun ada makam lain yang berbentuk kijing biasa dan lebih tinggi dari lantai. Beberapa makam di serambi itu diberi tengara, seperti makam Bunyai Romini, makam Nyai Hasan Abdullah yang wafat pada 1955, Kiai Haji Bahri wafat 1957, dan makam Kiai Hasan Abdullah yang wafat pada 1943. Sejumlah makam lainnya tidak memiliki penanda. Mereka yang dimakamkan di serambi adalah keturunan Syekh Anom Sidakarsa. Ada kisah yang menarik semasa hidupnya beliau, Syekh Anom Sidakarsa terkenal memiliki kelebihan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga para berandal di Ambal. Mereka pun datang menyetroni rumah Syekh Anom, berjumlah 200-an orang. Sampai di lokasi mereka melihat ada keanehan, yaitu meskipun rumah Syekh Anom miring ke utara namun justru yang di sebelah selatan yang disangga kayu. Para berandal itu pun menganggap pemilik rumah sudah tak waras lagi. Ketika Syekh Anom Sidakarsa mempersilahkan para begal masuk ke dalam rumah, lagi-lagi mereka menganggap tuan rumah tak waras. Bagaimana mungkin rumah sekecil itu sanggup menampung gerombolan yang berjumlah demikian banyak? Namun ketika akhirnya masuk, ternyata dalaman rumah itu luas sekali. Seluruh gerombolan hanya memenuhi satu pojok rumah saja. Barulah para berandal itu sadar bahwa Syekh Anom bukan orang sembarangan. Berandal itu dijamu makan oleh Syekh Anom, satu hal yang selalu dilakukannya pada setiap tamu yang datang ke rumahnya. Makanan selalu ada, berapapun tamu yang datang setiap harinya. Para berandal dipesan agar tidak membuang tulang ayam ke lantai. Namun seorang berandal sengaja membuang tulang ayam ke lantai, dan tiba-tiba tulang itu berubah menjadi ayam lagi. Akhirnya para berandal itu pun takluk kepada Syekh Anom.
Menurut catatan yang saya baca di Google bahwa pemugaran bagian dalam makam Syekh Anom dilakukan pada 1982, sedangkan pendopo dan madrasah dibangun pada 2002, sudah di zaman sang juru Bapak Muhyiddin. Musola dibangun 2003 selesai 2006, atas inisiatif Haji Edi Sucipto dari Bekasi yang konon mendapat perintah dari Syekh Anom. Pembangunan musola dilakukan setelah lebih dulu berembuk dengan Muhyiddin dan para pengurus yang belum lama dibentuk. Demikian kunjungan ziarah kami dari channel Jawa Saja, semoga bermanfaat untuk syiar Islam di bumi Jawa dan Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.